Shalom, jumpa lagi dengan saya di Klavus Sukacita. Saya akan memberkati saudara lewat firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kami ada di bulan yang baru ini. Kami bersyukur untuk berkat dan anugerah yang Kau berikan bagi kami. Kami percaya kami ada hanya untuk melakukan agenda Tuhan. Beri kami hati yang terus terhubung dengan Engkau ya Bapa, untuk kami mengerti agendamu dalam hidup kami. Amin. Bagian firman Tuhan Kisah Para Rasul pasal 9 ayatnya yang ke-17 sampai yang ke-18, demikian bunyi firman Tuhan. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, "Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, ia telah menyuruh aku kepadamu, supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus." Dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya, sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis. Demikian jauh bacaan firman Tuhan. Pencinta Klavus yang diberkati oleh Tuhan, selama saudara dan saya tidak melihat Tuhan di dalam kehidupan kita, maka kita akan selalu hidup melakukan agenda kita, bukan melakukan agenda Tuhan. Tetapi ketika saudara dan saya mampu melihat Tuhan di dalam hidup kita, maka saya percaya tidak ada agenda kita dalam hidup kita. Yang ada hanya agenda Tuhan. Nah, oleh karena itu saya ingin mengajak saudara lewat kebenaran firman Tuhan, kita belajar dari kisah Saulus. Dikatakan waktu Saulus punya agenda sendiri di dalam hidupnya, yaitu ia ingin membunuh semua pengikut-pengikut Tuhan. Tetapi ketika Yesus menampakkan diri kepadanya dengan memberikan suara kepadanya, yaitu menegur dia untuk rencananya, dikatakan saat itu dia lalu menjadi buta. Dan pada saat dia buta, dikatakan Tuhan menyuruh Ananias untuk datang ke rumah si Yudas, lalu menumpangkan tangan ke atas kepalanya Saulus, dan dikatakan lewat firman Tuhan, Ananias berkata, "Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui telah menyuruh aku kepadamu, supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus." Dan seketika itu juga seolah selaput gugur dari matanya, sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis. Orang yang mengalami perjumpaan dengan Yesus Kristus, pasti dia akan melakukan agenda Tuhan di dalam kehidupannya. Ada banyak orang Kristen, sekalipun dia aktif di dalam pelayanan, sekalipun dia seorang hamba Tuhan, tapi saya katakan terkadang ia tidak melakukan agenda Tuhan dalam hidupnya. Tetapi yang dia lakukan adalah agenda pribadinya. Nah, oleh karena itu, karena dia melakukan agenda pribadinya, sehingga tidak heran ada banyak masalah, persoalan yang akan dia alami di dalam perjalanan kehidupannya. Karena bukan agenda Tuhan yang dijalankan, tapi agenda pribadinya. Seperti halnya Saulus. Tapi dikatakan ketika Yesus menampakkan diri kepadanya, dan saat itu dia tidak bisa melihat. Tetapi dikatakan lewat penampakan Yesus itu membuat ketika dia dapat melihat, selaputnya gugur dari matanya. Mari kita terus mengalami perjumpaan kita dengan Tuhan. Bagaimana supaya saudara dan saya dapat mengalami perjumpaan dengan Tuhan? Terhubunglah selalu dengannya melalui firman-Nya yang diberitakan bagi saudara. Mungkin saudara tidak bisa melihat Tuhan dengan mata jasmanimu, tetapi saya percaya kalau firman tersingkap, engkau bisa melihat siapa Yesus di dalam hidupmu. Ketika engkau bisa melihat Yesus dalam hidupmu, maka saya percaya engkau akan punya kesadaran apa yang telah Tuhan berikan bagi saudara. Dan engkau tahu bahwa saya hidup di dunia bukan untuk menjalankan apa yang saya mau dan saya inginkan, tapi saya akan hidup di dunia untuk menjalankan apa yang Tuhan mau dan Tuhan inginkan. Nah, ini hanya terjadi kepada mereka yang mengalami perjumpaan dengan Yesus Kristus. Dikatakan firman Tuhan waktu Saulus selaputnya gugur, dikatakan dia lalu dapat melihat dan dia lalu mengalami baptisan. Baptisan yang dimaksudkan di sini bukan seperti baptisan yang dilakukan atas nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus seperti yang dilakukan oleh kita, bukan dimaksudkan seperti itu saja, tetapi baptisan yang dimaksudkan di sini adalah dia mengalami kehidupan yang ditenggelamkan di dalam Yesus Kristus. Artinya dia lalu mengalami kehidupan Yesus di dalam hidupnya. Kehidupan Yesus itulah yang membuat Saulus akhirnya dapat bersaksi tentang siapa Yesus. Nah, oleh karena itu pencinta Klavus yang diberkati Tuhan, hari-hari hidup kita untuk membuat kita hidup dalam kemenangan, untuk membuat kita hidup jauh dari masalah, untuk membuat kita dapat hidup
mengalami ketenangan dalam hidup kita, pastikan engkau bisa mengalami perjumpaan dengan Yesus di dalam hidupmu dengan cara terhubung terus dengan firman-Nya, dengar terus firman-Nya, bangun hidupmu dengan firman-Nya, sehingga engkau akan mampu melihat siapa Yesus. Engkau akan tahu apa yang Dia mau engkau lakukan dalam hidupmu. Itu yang membuat perjalanan hidup kekristenanmu itu akan mengalami ketenangan. Hari-hari hidupmu akan mengalami sukacita dan damai sejahtera. Sekalipun masalahmu ada, sekalipun persoalanmu ada, sekalipun tantangan itu ada, tapi engkau tidak akan pernah lemah, karena engkau mampu melihat siapa Yesus daripada engkau melihat masalahmu. Nah, oleh karena itu, mari kita belajar bangun hidup kita terus dengan Tuhan. Di bulan yang baru ini, saudara, saya ingin katakan kepada saudara, ada banyak tantangan yang akan kita alami. Bangun hidup saudara terus dengan Tuhan, terhubung terus dengannya melalui firman-Nya, supaya perjalanan hidup kita akan berjalan dari kemenangan kepada kemenangan, berjalan dari kekuatan Tuhan kepada kekuatan Tuhan. Tuhan memberkati kita, firman-Nya jadi berkat bagi kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa. Kami rindu di bulan yang baru kami dapat melihat Engkau jelas dari apapun juga, dari masalah kami, dari persoalan kami. Oleh karena itu kami rindu taruh di hati kami, hati yang terus haus dan lapar akan firman-Mu, hati yang terus mau mengenal Engkau dengan sungguh-sungguh, sehingga kami percaya kepentingan kami akan tidak ada pada kami, tapi yang ada hanya kepentingan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Berfirmanlah bagi kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan berkati kita semua.